Oke, check it out guys. Oke guys, welcome back to my channel, dan sekarang kita bakal mereview salah satu Gunpla dari seri Hybrid Build Fighters, yaitu Starburnine Gundam. Oke, jadi Gunpla 1 ini saya beli di tahun 2018 ya, dan ya baru saya review sekarang. Dan sebenarnya kalau by order saya lebih baik mereview Strike Build dulu ya, nih kedua ini. Tapi ya karena saya kurang mood untuk mereview kedua ini, jadi saya mulai dari Starburnine Gundam ini aja dulu. Oke, jadi kita mulai aja, yaitu dari box artnya. Ini tampak depan, ini tampak bawah, ini tampak samping. Ya, ada harganya 230.000 zaman dulu ya. Oke, lalu tampak atasnya. Ya, seperti itu aja untuk box artnya. Kita langsung ke unitnya nih guys, yaitu ini. Oke guys, ini dia Starburnine Gundamnya guys. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dulu tampang dari Starburnine Gundam ini ya. Nah, jadi Starburnine Gundam ini mengusung tema martial art ya. Jadi dia itu seni bela diri alirannya. Nah, jadi kita bisa lihat dulu modelnya seperti apa. Ini tampak depannya ya, dari kepala sampai torso, waist, dan kakinya. Lalu ini tampak sampingnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Lalu ini tampak belakangnya ya. Nah, lalu ini tampak atasnya, dan ini tampak bawah dan kakinya ya, bisa teman-teman lihat modelnya seperti apa. Oke, cukup dulu untuk inspeksi awal dari unitnya. Kita langsung lihat ke aksesoris yang didapat dari Starburnine Gundam ini. Nah, ini termasuk aksesoris maybe ya, yaitu ini buku manualnya. Nah, lalu ada selebaran-selebaran kayak gini nih waktu Twilight Axis baru rilis ya. Dan ini juga, entah ini apa, yang pasti iklan-iklan dari Bandai ya. Dan yang terakhir ini. Nah, ini adalah backpacknya guys. Jadi backpacknya seperti ini ya. Nah, backpacknya ada artikulasi di sini sedikit aja. Bisa cuman digerak-gerakin seperti ini aja guys, untuk kiri dan kanannya. Lalu ini female konektornya seperti ini ya modelnya. Nanti kita lihatin cara masangnya seperti apa. Nah, lalu kita bakal dapat dua beam saber ya, berwarna hijau, dan tentu ada gagangnya, dan pasti bisa kita copot ya seperti ini. Rada susah. Nah, seperti ini guys. Oke, lalu kita bakal dapat ini adalah tameng atau shield dari Gunpla-nya sendiri ya, dan ini bisa dilepas guys. Nah, tapi hati-hati ya, konektornya ini kecil, jadi rawan atau sangat gampang patah, jadi hati-hati. Nah, jadi bisa dipisah seperti ini. Dan kita bakal dapat konektornya juga, yaitu ini. Nah, jadi seperti ini cara pasangnya. Kita pasang dulu. Oke, nah ini konektornya untuk kita cantolin ke lengan si Gunpla-nya guys. Nah, tidak lupa juga ini adalah gagang untuk shieldnya. Nanti kita bisa pasangkan di tangan dari Gunpla-nya sendiri. Nah, bisa dipasang, ada 3 konektor di masing-masing shieldnya ya. Jadi kan ini bisa dipisah, jadi bisa untuk di tangan kiri dan di tangan kanan. Dan ini pasangnya seperti ini ya. Nanti kita bakal lihatkan juga bagaimana hasil akhirnya waktu dipasang ini. Nah, lalu kita bakal dapat rifle-nya lumayan aneh modelnya ya. Lalu sebenarnya yang ini itu warna hijau ya, warna hijau, tapi tidak ada stikernya. Jadi ya untuk color accurate-nya lumayan jelek di sini ya. Nah, dan ini sudah saya cantolin tangan ya. Nah, ada cantolin tangannya, satu tangan menggenggam weapon. Dan untuk rifle-nya sendiri bisa kita utak-atik, ada artikulasinya sedikit ya. Nah, jadi seperti ini untuk memanjangkan rifle-nya. Jadi rifle-nya ini atau pistolnya ini lumayan aneh modelnya menurut saya ya. Jadi ya cringe kayak gitulah, tapi nggak apa-apa. Oke, bisa dibalikan seperti ini lagi. Oke. Nah, lalu karena ini Gunpla yang bertemakan martial art, pastinya kita bakal dapat beberapa pasang pair hand ya. Ada tangan yang seperti ini ya. Nah, tapak Buddha seperti ini. Mantap. Nah, lalu ini joinnya bisa digerakkan ya untuk menambah nanti artikulasinya. Nah, lalu ada model yang nampar ini ya, mengepal, tapi ininya nggak bisa diutak-atik. Dan ini tangan nampar, namparnya bisa diutak-atik. Nah, kecuali tangan yang, nah ini tangan terbuka itu untuk megang senjata ya guys ya. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 macam
hand ya, macam action hand. Lalu kita bakal dapat ini engsel-engselnya, sisanya ada masih. Lalu ini extra part ya, teman-teman bisa lihat extra partnya apa aja, ini. Dan yang terakhir kita bakal dapat stikernya yang pasti. Stikernya dikit ya, tergolong dikit, dan masih ada beberapa stiker yang nggak saya pasangkan. Seperti itu guys. Oke, jadi ini semua yang bakal kita dapat dari Star Burning Gundam ini ya. Nah, lalu kita langsung aja lihat untuk artikulasi dari Gunpla 1 ini guys. Check it out. Oke, pertama-tama kita lihat dari bagian kepalanya nih guys. Oke, bagian kepalanya bisa 360 derajat karena tidak ada halangan di bagian lehernya ya. Kita bisa lihat dulu modelnya dari dekat seperti ini. Shoulder padnya, bagian clear partnya ini nggak ada artikulasi ya. Jadi ini mati semuanya. Nah, untuk yang ini juga apakah ada? Nggak ada juga. Nah, lalu untuk shoulder padnya modelnya seperti ini. Kita tentu bisa putar-putar tangannya. Nah, lalu untuk angkatan shoulder padnya seperti ini, untuk angkatan lengannya di shoulder padnya maksud saya. Nah, lalu jeleknya Gunpla 1 ini loh, joinnya di tangan itu kayak gini. Jadi dia itu cuma bertumpu pada konektor yang ini ya. Nah, jadi dia seperti ini bisanya, padahal dia martial art ya, tapi untuk artikulasi di tangan kurang. Nah, jadi untuk ini dia memang kurang di sini, tapi ada kelebihan di sini. Jadi untuk di torsonya itu di bagian lengannya yang ini di atas ini bisa ya. Nah, bisa diekspansi seperti itu. Jadi dia bisa lebih ya. Nah, lebihnya kayak gitulah. Untuk kiri dan kanannya bisa dibuka ya. Untuk mengekspansi artikulasinya. Lengannya bisa ditekuk sejauh ini ya. Oke, mantap martial art guys. Nah, lalu untuk ke belakang tentu nggak bisa ya, karena lengan ya nggak bisa ke belakang ya. Tapi dia ya dikit bisanya ya. Oke, kita lihat lagi. Untuk bagian tangannya itu bisa diputar, bisa juga dicopot tentunya. Nah, lalu ada bagian part yang jatuh nih. Oke, ini dia bagian part yang jatuh. Nah, jadi ini itu adalah cakarnya ya guys ya. Nah, jadi kalau kita lepas bagian yang ini, opsi, sebentar, kita pasang lagi ya. Nah, untuk di bagian sini, oke, untuk di bagian sini ya guys. Nah, jadi ada, kita bisa lihat di cakarnya. Jadi dia itu ada seperti itu. Nah, itu gunanya untuk memperpanjangnya ya. Nah, oke, jadi seperti itu guys. Kalau mau manjangin dan memendekinnya. Lalu kita coba lagi. Nah, seperti itu ya mekanismenya. Ini untuk pemasangannya ada dua ya pilihannya, mau panjang atau mau pendek nih dia cakarnya nih. Jadi kalau panjang ya di sini, kalau pendek ya di sini. Oke, jadi ada dua opsi juga di tempat pemasangannya ini. Oke, itu di bagian tangan kanan dan tangan kiri ya. Nah, dan juga ini kadang suka lepas nih, bukan kadang lagi, memang suka lepas ya. Jadi ya diperkuat pakai apalah kayak gitu. Dan juga di sini kalau teman-teman lihat, ini di clear part yang warna biru itu punya saya hilang ya, karena ini gampang copot. Jadi kalau clear part yang di sini saya rekomendasikan untuk teman-teman lem aja. Nah, lalu untuk di bagian torsonya atau badannya, bodinya ya bisa seperti ini. Oke, ke belakangnya lumayan, ke depannya juga lumayan lah. Oke, lalu untuk front skirtnya kita bisa lihat, bisa dibuka ya, standar. Nah, untuk side skirtnya ini ada weapon holster atau tempat storing pedangnya nanti ya. Gagang beam sabernya bisa kita storing di sini. Lalu untuk artikulasinya ya standar juga. Lalu untuk back skirtnya itu nggak bisa diapa-apain dan tidak ada apa-apa di situ ya. Nah, lanjut kita ke kakinya nih. Oke, di kakinya itu kita buka dulu front skirtnya. Tendangannya maksimum seperti ini ya. Lalu untuk tekukannya itu maksimum seperti ini. Nah, lumayan nih. Oke. Nah, lalu untuk model kakinya kita bisa lihat seperti ini ya. Model kakinya ada beberapa bagian clear partnya. Nah, dan di sini ini nggak bisa diangkat ya untuk ini. Oke, lalu di bagian ini ankle sepatu atau kakinya bisa kita tekuk. Nggak bisa. Oke, nggak bisa kita tekuk nih guys. Nah, lalu untuk ke sini bisa kayak gini, ke belakang kayak gini ya, ke samping cuman yang ininya sepatunya.
ya. Kalau yang ininya penutupnya nggak bisa ya. Oke, seperti itu untuk di kaki. Nah, seperti itu guys untuk artikulasi dari Star Burning Gundam ini. Apakah bagus artikulasinya untuk sebuah gunpla martial art atau kayak gimana guys? Kita langsung aja colokin semua aksesorisnya ya. Langsung aja guys. Oke, untuk beam saber tentu kita bakal dapat 2 ya. Nah, dan juga seperti yang saya bilang tadi untuk di sampingnya ini, aduh copot lagi dah. Oke, ini emang buat reset nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk beam sabernya teman-teman bisa pakaikan di tangannya ya, megang senjata seperti ini, tinggal kita slide seperti itu dan kita pakaikan. Oke, seperti itu guys. Ini gagangnya bisa kita store di sini ya. Nah, dan ini ada konektor male-nya dan di sini ada konektor female-nya. Tinggal kita colokin aja, gampang. Oke, seperti ini. Nah, oke, lalu untuk ke beam-nya atau beam rifle-nya atau pistolnya lah. Jadi di sini pistolnya kita pasangkan juga. Oke, jadi satu-satunya tangan tangan yang bisa menggenggam senjata itu cuman yang ini ya. Nah, jadi kita tinggal buka seperti biasa. Nah, oke, ini bagian depannya. Nah, oke. Makanya kata saya ini rada aneh nih model untuk beam rifle-nya ya. Jadi seperti ini, kita copot aja ini. Teman-teman kalau mau masang senjatanya, beam rifle-nya ini harus di slide ke yang kita pendekin tadi, yaitu yang di depan ini. Seperti itu. Nah, baru dia bisa ada ruang untuk ini. Ya, untuk beam rifle-nya. Oke, seperti ini guys. Nah, lalu beam rifle-nya tadi bisa kita buka ya. Seperti ini. Oke, ya kita pasangkan ini dulu. Nah, jadi cara pasang backpacknya itu di slide ya. Jadi kita masukkan dulu ke sini lalu slide ke bawah kayak gitu. Seperti ini guys. Langsung slide, kita kunci ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ditarik ya. Jadi kita slide-nya ke atas dulu kalau mau melepasnya. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti itu. Lalu baru kita bisa tarik seperti itu. Jadi jangan dipaksa untuk ditarik searah ya. Jadi ada caranya guys. Oke, jadi untuk shieldnya ini ada beberapa gaya ya, ada 2 gaya lebih tepatnya. Jadi kita coba pasangkan di lengannya dulu nih guys. Jadi seperti ini kita pasangkan konektornya. Nah, lalu kita pasangkan, lalu kita pasangkan di sini ya. Oke, bisa di tangan kiri atau di tangan kanan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi seperti ini untuk model shield yang pertama ya. Nah, kalau kita mau pakai model yang kedua, nah, kita tinggal copot ini, kita pisah. Harus hati-hati. Oh ya, ini dicopot dulu nih. Ya, kita pisah. Nah, lalu tadi sudah kita siapkan gagangnya. Nah, gagangnya ini, ya ini handle-nya ya. Jadi tinggal kita slide ke tangan yang untuk megang senjata guys. Jadi seperti ini aja. Gampang nih. Oke. Nah, jadi modelnya megang shield seperti ini untuk adu jotos ya. Oke, ini tangan apa nih? Tangan tapak ya. Oke, ini tangan menampar ya. Nah, jadi kayak yang saya bilang tadi, ini bisa diginiin ya. Jadi bisa ada artikulasi di situ. Oke, ini tangan namparnya guys. Oke, dan ini yang terakhir tangan bukaannya ya. Nah, ini yang keren menurut saya nih. Oke, cukup ya. Oke, itu dia review singkat kita untuk Gundam Star Burning Gundam ya. Jadi ini keren sih untuk model gunpla-nya dengan beberapa artikulasinya. Tapi kurangnya juga di beberapa artikulasi ya, ada kurangnya. Nah, lalu untuk beberapa part itu gampang copot ya. Yang contohnya tadi untuk di bagian sini clear part yang warna biru ya di lengan. Lalu yang paling jengkelin ini nih, part yang ini itu gampang sekali copot ya. Jadi ya itulah kekurangan dari kit yang satu ini. Oke, jadi cukup segini aja guys. Jadi thank you banget yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa like juga videonya ya. Nah, jadi dukung terus channel ini agar bisa berkembang ya guys ya. Oke, jadi kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, thank you, bye.